Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat. Yang insya Allah kali ini kita masih bahas kitab Tafsir Jalalain dan Tafsir Al-Muyassar. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir pada pagi ini. Mas Ari Kempes Kalteng juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Mbak Eti Suryati juga sudah hadir, alhamdulillah sehat Mbak Eti. Ustadz Jari juga sudah siap bergabung. Kemudian Mbak Mutawakilah juga sudah menyapa kita dan insya Allah beliau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Nah ini Mbak Mutawakilah. Gimana Mbak Mutawakilah? Sehat selalu ya Mbak ya. Mbak Ayu Musrifah juga sudah kelihatan nih. Beliau mau ikut hadir juga lama ini. Assalamualaikum Yai, kata Mbak Ayu Musrifah ya. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam. Sehat selalu Mbak Ayu ya. Gimana Mbak Ayu, hadir nggak nih? Tanggal 14. Masya Allah. Mbak Eti Suryati juga hadir. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Masya Allah. Mbak Eti sehat terus ya Mbak Eti ya. Mbak Mutawakila Afwan kemarin cuma nyimak dari balik jendela. Masya Allah. Kenapa? Banyak urusan ya. Teh Popi juga sepertinya mau hadir. Ini beliau nih Masya Allah. Teh Popi sehat Teh Popi. Ayo gabung Teh. Ikut ya kan? Kan ada waktu. Begitu manfaatin waktu, mudah-mudahan berkah begitu Teh. Teh Popi sehat selalu ya, mudah-mudahan cita-citanya segera terlaksana, amin. Mbak Mutawakilah alhamdulillah khair. Mbak Eti Suryati terima kasih, semoga berkah selalu ya. Kemudian siapa lagi nih, Pak Sunawan sudah menyapa kita ya, mudah-mudahan bisa bergabung beliau. Fatul Khairi juga siap bergabung, alhamdulillah. Kemudian siapa lagi nih? Nok Muzna, perasaan tadi sudah gabung nih Nok Muzna. Mana nih Nok Muzna nih? Sehat selalu Nok Muzna ya. Kemudian Ustadz Azari juga tadi sudah kelihatan ya. Mudah-mudahan beliau siap untuk mengaji kembali ya. Semangatnya beliau luar biasa. Nah ini Nok Muzna, jileres yai. Sehat selalu Nok Muzna ya. Masya Allah fitinya luar biasa itu. Masya Allah fitinya. Orang yang bisa menerima nasihat itu adalah orang yang takut kepada Allah. Itu kata Nok Muzna. Kemudian Pak Muhammad siap bergabung. Pak Muhammad sudah menyapa kita ya. Beliau sedang ambil air wudhu. Bentar lagi beliau masuk ke ruangan ini dengan suka ceria. Terima kasih Mbak Eti Suryati. Nah ini Pak Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Dengan love-nya 3 ya. Subhanallah. Sehat selalu ya. Masya Allah. Pak Muhammad sehat selalu Pak Muhammad. Nok Musna alhamdulillah sehat ya. Masya Allah. Pak Muhammad ceria Ustazku. Masya Allah. Harus Pak Muhammad ya. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz kata Pak Muhammad ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Muhammad ya. Neneng Sarah juga sepertinya mau ikut bergabung. Nih lama nih Neneng Sarah kemana aja nih Neneng Sarah ya. Nikmatullah Sima mudah-mudahan jadi bergabung. Umu Ihsan juga sudah bergabung ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana sehat Umu? Mudah-mudahan Umu sehat selalu ya Umu ya. Kang Tarso juga sepertinya mau bergabung. Puncak Kejayaan sudah menyapa kita ya. Zen Wijaya juga mudah-mudahan bergabung ya.
Kali ini kita akan bahas surat Al-A'la masuk ayat ke-11 sampai 14 insya Allah ya pagi ini. Kita awali dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Umu Ihsan, Bu Hajah, Iis sehat selalu ya Bu. Bu Haji nih lama nih. Neneng Sarah lama ini baru hadir nih, Dian Anyar. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu Neneng ya, sehat selalu Bu. Oke, sekarang masuk ayat 11 ya. Kemarin sudah dibahas ayat 11, cuman dimantapkan kembali. Musnah di video kemarin ayat 11 sudah ya. Ya, sekarang kita ulang karena masih berkaitan dengan ayat berikutnya begitu Musnah ya. Pak Bahrudin Rina juga sudah siap bergabung ya. Beliau sedang ambil air wudhu dan sedang menuju kemari. Begitu kira-kira. Bunda Aik juga sudah siap untuk bergabung ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pak Agus Nawir, Nok Musdah, Yai. Mbak Fitriani juga sudah siap bergabung. Derek Ngaos Yai. Monggo Mbak Fitriani. Mbak Barudin, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Azari juga sudah siap bergabung ya. Numpang ngaji Pak Ustadz siap. Pak Edi Mustafa, Assalamualaikum Yai. Derek Ngaos. Monggo. Sehat Pak Edi. Mudah-mudahan Pak Edi selalu sehat. Pak Barudin, terima kasih. Semoga rezekinya berkah. Begitu ya. Pak Abdul, Assalamualaikum Yai, semoga sehat selalu Yai. Alhamdulillah Pak Abdul, mudah-mudahan Pak Abdul pun demikian ya, sehat selalu. Begitu Pak Abdul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang sedikit ya. Mas Raswi juga siap bergabung ya. Pak Sudarsono juga sudah siap bergabung. Mbak Raudoh, Bunda Aik, Assalamualaikum, izin ikut ngaji. Yai, monggo. Monggo Bunda Aik, mudah-mudahan Bunda Aik sehat selalu, istiqomah, begitu ya. Pak Alan juga siap bergabung sepertinya ya. Alisa Family juga siap bergabung ya. Oke, Pak Hamid 60, Assalamualaikum, ngaji sambil drive, Masya Allah. Luar biasa nih Pak Hamid, biasa tepi jendela sekarang dalam perjalanan. Masya Allah, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Fi amanillah. Pak Hamid 60 begitu semangatnya sambil nyetir ya beliau tetap ngaji, subhanallah. Sehat selalu Pak Hamid ya, Masya Allah. Pak Hamid 60, amin. Masya Allah. Luar biasa Malaysia ya. Pak Ali Al-Kudusi, Al-Kadusi begitu ya, Masya Allah. Pak Muhammad, Masya Allah. Itu Pak Muhammad. Pak Hamid luar biasa, beliau sambil nyetir, sambil ngaji, luar biasa. Mudah-mudahan perjalanan yang penuh dengan keberkahan. Amin. Oke, sudah bergabung, siap. Pak Supri juga sudah siap untuk hadir nih. Pak Muhammad, amin. Pak Maya, Pak Maya, Mbak Maya Damayanti ya, mudah-mudahan bergabung. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajannabuhal ashqa. Ini yang kemarin ya. Ini yang kemarin. Pak Hadi Waluyo juga sudah siap bergabung. Assalamualaikum Yai, hadir. Mana nih baru satu orang trio wek-wek nih. Mana Kang Lindo gitu, mana Kang Akung ini belum kelihatan ya. Masa Barsa juga belum kelihatan beliau ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, kemarin ayat ini dan sekarang alladzi yaslan narul kubra. Nah itu. Alladzina alladzi isi mausul sebagai naat dari lafad al-ashqa. Nah ini. Al-ashqa, siapa al-ashqa? Nah begitu kan kemarin sudah dijelaskan di sini. Bimakna asyaqiyyi ay al-kafiru.
Jadi al-ashqa itu adalah orang kafir, ya. Orang kafir yang semakin menjauh dari peringatan. Nah, begitu. Ya. Alladzi yaslan narul kubra. Nah, ini alladzinya begitu maksud saya tuh. Alladzi isi mausul sebagai naat dari lafad al-ashqa. Karena yang jadi naat adalah isi mausul berarti butuh silah. Nah, ini silahnya. Yasla. Ini yasla adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari, ya benar ya. Yasla adalah fi'il mudhari. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il ya. Belum bisa menjadi fa'il. Karena tidak ada isim yang rofa, maka domir huwanya menjadi fa'il kembali ke alladzi. An-naru maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Al-kubro, nah ini al-kubro ini adalah isim tafdil. Tapi mu'anafnya. Nah begitu. Baskot KM29 juga sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Baskot? Nah ini beliau. Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kamana wungkul. Masya Allah. Sepertinya sibuk. Ya. Tapi mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Wiwin ya. Mudah-mudahan kemarin tidak hadir itu memang penuh jadwal ya. Sehingga tidak sempat untuk hadir. Masya Allah. Sepertinya Teh Mimin juga sudah hadir. Baskot Alhamdulillah. GR83 Official. Assalamualaikum, gimana kabarnya Cikopo Pak Ustadz? Waduh, nanyain kabar Cikopo. Masya Allah, sehat-sehat. Bu Win Hidayati, iya banyak acara Pak Ustadz, mohon maaf tuh kan. Berarti Mbak Ilaniawa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bunga mawar, bunga melati. Lanjutkan Mbak Ella. Masa Barsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini love-nya 3 ya beliau. Sehat selalu Masa Barsa ya. Masya Allah. Kang Akung belum datang ya. Jam paring langit. Sehat selalu. Alhamdulillah. Bu Hidayati. Tapi hatinya selalu ke Pak Ustadz. Subhanallah. Luar biasa. Masya Allah Bu. Nah ini Mbak Ella nih, bunga mawar bunga melati. Bagaimana? Waduh, lewat Mbak Ella. Pak Rusdi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Rusdi. Pak Ehostor juga sudah siap bergabung ya. Nah ini. Kemudian begini pengajiannya. Oh begitu, siap. Subhanallah. Luar biasa ini, subhanallah. Siap, Baskot KM29. Sate, begitu ya Baskot ya. Baskot mau ikut ketemuan kan di tanggal 14 besok nih, hari Sabtu ya. Barangkali mau ikut hadir, monggo. Mbak Elania, bunga mawar, bunga melati. Bagaimana kabar iman di hati? Masya luar biasa, nanyain kabar iman di hati ya, subhanallah. Ma Aisyah juga sudah siap gabung. Gimana Ma Aisyah, sehat Ma Aisyah? Pak Muhammad sampai pakai emot. Nok Muzna, bunga mawar bunga melati. Saya percaya sama Mbak Ella, orangnya baik hati. Wah, Nok Muzna bisa membalas pantunya Mbak Ella, subhanallah. Sehat selalu Nok Muzna. Mbak Erlina Siti, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz dan semua, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Kemudian Del Hunter, nah, kemarin juga beliau hadir ya. Hadir Pak Yai dari Bungkusin Opak. Oh, dari Bungkusin Opak. Masya Allah. Sehat selalu ya Pak ya. Ma Aisyah, Assalamualaikum, alhamdulillah sehat. Ayo kita lanjut ya. Masya Allah. Jadi alladzi isi mausul sebagai naat dari lafad al-ashqa. Karena yang jadi naat adalah isi mausul berarti butuh silah. Nah, mana silahnya? Yasla.
Yasla fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa kembali ke alladzi, an-naro maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah al-kubro, naat dari lafad an-naro. Nah, al-kubro ini adalah bentuk isim tafdil tapi yang mu'annas. Begitu ya, yang mu'annas. Alladzi al-ashqa itu orang yang celaka itu, orang kafir itu, begitu kan ya. Yang yasla, dia akan masuk an-naro neraka al-kubro. Akan masuk neraka yang kubro, yang besar. Nah, begitu ya. Nah, sekarang ada penjelasannya. Al-kubro yang dimaksud itu apa? Nah, di sini. Hiya narul akhirati. Hiyanya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Kembali ke al-kubro. Jadi al-kubro itu hiya. Tuh, makanya domirnya menggunakan mu'annas. Jadi al-kubro ini bentuk isim tafdil. Yaitu fu'la. Begitu kan ya kalau polanya ya. Nah itu bentuknya adalah mu'annas. Makanya di sini pakainya hiya. Nah, depannya dibaca khobar naru karena tidak pakai tanwin maka dia bisa menjadi mudhof al-akhirati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah Kang Akung sepertinya sudah siap bergabung nih. Tinggal Kang Dendo ini kemana beliau ini. Jadi hiya narul akhirati. Oh, jadi al-kubro itu adalah neraka akhirat. Ini Kang Akung. Assalamualaikum Yai, semoga sehat selalu Yaiku. Alhamdulillah Kang Akung. Sehat selalu Kang Akung. Nah, kemudian wasugro. Nah, itu. Jadi ada kubro, ada juga sugro. Keduanya adalah isim tafdil ya. Dalam bentuk mu'annas. Kalau mudzakarnya itu af'alu. Kalau mu'annasnya adalah fu'la. Begitu, sugro. Kalau pakai al jadi as-sugro. Nah, neraka yang paling kecil adalah narud dunia. Tuh, neraka dunia. Ya, jadi orang yang celaka itu dia masuk ke dua neraka. Satu neraka yang kubro. Sebelum neraka yang kubro, dia akan mengalami neraka yang sugro, yaitu neraka dunia. Nah, kesengsaraan yang ada pada dirinya adalah narud dunia. Dan nanti akan disempurnakan nanti di akhirat. Yaitu narul kubro. Masya Allah. Begitu. Siapa dia? Orang yang semakin jauh dari peringatan. Ya, bal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Masya Allah. Apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah menodai hatinya. Nar, gitu ya. Rona maksud saya. Rona itu menodai. Juga boleh diartikan menutupi ala kulubihim, atas hati mereka. Jadi apa yang dilakukannya tentunya maksiat. Kenapa? Allah sudah menghinakannya. Ingat kemarin, orang yang dihinakan oleh Allah, maka dia akan tidak dijaga oleh Allah. Sehingga, ya al-mutafifin umu isan. Sehingga kesehariannya dia selalu bermaksiat kepada Allah. Hatinya terbalik. Atas dibuat bawah, bawah dibuat atas. Apa yang dimaksud dengan hatinya terbalik? Dia nyaman dengan kekufuran. Dia nyaman dengan keingkaran. Dia nyaman dengan kejelekan. Dia nyaman dengan keburukan. Itu. Bumi ini juga hadir, alhamdulillah. Padahal hati yang sesungguhnya, hati yang sebenarnya itu dia nyaman dengan kebaikan. Itu yang kemarin saya gambarkan seperti lalat. Kalau dibawa ngaji perasaannya gelisah. Tapi kalau dibawa ngerumpi, nyaman dia. Itu terbalik. Lalat dia.
Di dalam hal kotor, hal yang kotor, dia nyaman. Tapi dalam hal kebaikan, dia gelisah. Itu. Di bawah ngaji itu nggak bisa. Tapi di bawah yang lain selalu bisa. Masya Allah. Pak Ahmad Arif Zaidan, ya Allah. Bu Un juga hadir, alhamdulillah Bu Un, sehat Bu Un. Rina Hasim juga siap bergabung. Bimini, assalamualaikum. Mbak Malia, assalamualaikum Yai, waalaikumsalam. Hening, nah Hening nih baru hadir nih Pak Munif. Siap. Sudah menyapa kita nih Pak Munif ya Sidoarjo, mudah-mudahan semangat terus. Hening, assalamualaikum, hadir Ustadz. Alhamdulillah. Bu Mimi, terima kasih, semoga berkah. Bu Un sehat Pak Guru, sehat, monggo. Masya Allah. Subhanallah. Ya, jadi orang yang anti nasihat, orang yang anti peringatan, dialah al-ashqa, orang yang semakin jauh dengan Allah. Pak Rus, salam dari Banten. Oh, siap Pak Rus, mudah-mudahan Pak Rus istiqomah Pak Rus ya. Sehat selalu Pak Rus ya, mudah-mudahan sehat badannya, sehat juga dompetnya, begitu Pak Rus. Khairul Amil, terima kasih. Khairul Jamil, maaf salah baca. Kang Akung mana Kang Dendo, Kang Akung, Masya Allah. Ini belum trio, ini baru dua. Baru dwi. Dwi wek-wek. Nah begitu ya, mudah-mudahan kita bisa. Masya Allah. Kemudian berikutnya, summa la yamutu fiha wala yahya. Nah di sini Pak Barudin masih Pak Barudin. Kang Akung lagi dipanggil ya, Masya Allah. Summanya huruf atof. Pak Abdul Hamid, assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin ikut ngaji. Mangga, waalaikumsalam. Pak Ahmad Rifai mana nih Pak Ahmad Rifai? Kang Abdul yang belum absen beliau. Pak Barudin masih Pak Guru, siap. Tem Iswar juga siap bergabung nih, udah ketinggalan nih Tem Iswar. Cap Kiki mana Cap Kiki ya? Sepertinya beliau belum hadir nih Cap Kiki. Pak Asep Bahrudin siap nih, sudah menyapa. Sopi 156 juga siap nih untuk bergabung ya, mudah-mudahan istiqomah. Tem Iswar, assalamualaikum, izin melipir Ustadz. Mangga, udah telat ini. Pak Asep Bahrudin SQ, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai sehat selalu, alhamdulillah Pak Asep. Mudah-mudahan Pak Asep juga demikian ya, Masya Allah. Pak Mohit juga siap bergabung ya Pak Mohit ya. Yuk kita lanjut. Munadi akhirah mana nih beliau nih. Mudah-mudahan sehat ya Munadi akhirah. Oke. Summa la yamutu fiha. Summanya huruf atof, lanya nafi, yamutu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Fi huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur. Wala Yahya, wawunya atop, lanya nafi, Yahya fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa sebagai maktuf dari maktuf alainya yamutu. Nah begitu. Suma kemudian la yamutu, dia tidak hidup. Fiha di dalamnya. Fayastarihu, nah ini fayastarihu, nah ini istaroha yastarihu. Nah, lalu tidak bisa beristirahat. Masya Allah. Wala yahya, dan pula tidak hidup. Jadi orang di dalam neraka itu dia tidak mati di dalamnya, lalu tidak bisa beristirahat, dan pula dia tidak hidup. Kenapa yang disebut tidak hidup? Hayatan haniatan. Nah, ini dibaca hayatan, ini maf'ul mutlak ya, dari Yahya. Akar katanya sama. Jadi wala Yahya hayatan haniatan. Gitu. Kenapa disebut tidak hidup? Ya gitu kan? Jadi tidak hidup dengan kehidupan yang, nah ini haniatan itu
naat ya. Dibacanya naat, makanya mengikuti manutnya. Haniatan itu kehidupan yang tidak enak. Kang Dendo, assalamualaikum Yai dan teman-teman, masya Allah. Kemana wungkul ini Kang Dendo nih, masya Allah. Ya, jadi kenapa disebut tidak hidup? Hayatan haniatan, karena kehidupannya itu tidak enak. Itu, ya, masya Allah. Itulah di neraka. Makanya jangan menantang neraka. Kang Deno Afwan telat Yai, monggo, barangkali habis ada acara ya. Nah begitu kira-kira ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Qad aflaha man zakkaha. Nah di sini akan kita bahas dulu sedikit ya, sebelum kita lanjut ke tafsir Muyassar. Sang dermawan kita nih lagi sibuk beliau ya, belum kelihatan hadir. Mas Endan juga sudah hadir, alhamdulillah. Terima kasih Mas Endan. Mudah-mudahan Mas Endan selalu sehat begitu Mas Endan ya, masya Allah. Nah, qad aflaha man zakkaha. Bu Haja Iis masih ada. Ummu Ihsan ya, sehat selalu Ummu ya. Masya Allah. Qadnya huruf tahqiq. Aflaha fi'il madi. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Pak Asep Bahrudin, terima kasih Pak Asep, mudah-mudahan berkah selalu. Ummu Ihsan hadir Ustadz, siap. Fiha, finya huruf cer hanya domir mutasil sebagai majrur. Tadi mana kelewat ini nih. Nah, jadi kodnya huruf tahqiq aflaha fi'il madi. Karena domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya sebagai fa'il. Man, nah, ini isim mausul sebagai fa'il. Tazakka, ini tazakanya fi'il madi. Fa'ilnya huwa kembali ke man. Nah ini mazid dua. Tafa'ala, tazakka. Nah, ini mazid dua. Mana mazidnya? Tak sebelum fa'il dan tasdid di ain fi'il. Tazakka sebagai silah mausul. Qad aflaha man tazakka. Itu kan. Sungguh orang yang mampu membersihkan dirinya sendiri pasti beruntung. Nah, di sini akan kita bahas ya. Di Quran itu ada qad aflaha man zakkaha. Ada juga yang ini. Qad aflaha man tazakka. Nah, sekarang apa bedanya zakka dengan tazakka? Nah, itu harus kita simak nih. Siap Ustaz Azhari ya. Pak Barudin. Pak Hamid 60 sambil nyetir. Pak Muhammad siap. Mas Endan. Kang Abdul Papua. Pak Edi Mustafa. Pak Munif. Sidoarjo. Mas Sabarsa. Masalah Ummu Ihsan. Bu Mae. Bu Mae Saro. Nok Muzna. Masya Allah. Ning Asyap. Kang Akung, Kang Dendo, Cep Kiki siap Kang Ustadz. Ternyata Cep Kiki hadir, Masya Allah. Pak Hadi Waluyo, lagi makaryo beliau. Serius nyimak Nyai, Masya Allah, siap Nyai. Kang Dendo, trio wek-wek lengkap. Sang dermawan kita belum hadir nih. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah ya. Masya Allah, ini beliau ini lagi sakit ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan begitu. Pak Edi Mustafa siap mencatat perbedaannya ya. Kang Akung tanggal 14 siap hadir tidak wek-wek. Siap. Bu Wini Dayati udah siap ya, Masya Allah. Siap mencatat perbedaan gitu Pak Barudin ya. Kang Akung, Kang Dendo, Masa Barsa. Saya lagi libur Yai, tetangga ada yang meninggal. Oh begitu.
Kirain Makario. Pak Muhammad siap. Jadi apa bedanya tazakka dengan zakka? Nah, itu ya. Itu yang harus kita pahami nanti ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kefahaman. Ya. Keduanya itu berakar dari hukum huruf yang sama. Zai, kaf, sama iya. Yang bermakna suci. Bisa juga bersih, bisa juga tumbuh, bisa juga berkah. Begitu. Jadi keduanya berasal dari akar kata yang sama ya, yaitu zai, kaf, dan iya. Begitu. Dan dia mempunyai arti bisa suci, bisa bersih, bisa tumbuh, bisa juga berkah. Begitu. Nah, untuk perbedaan yang mendasarnya, nah begitu nih. Zakka itu mazid satu. Makanya disebut fi'il ta'diyah ya. Nah itu. Dia mazid satu. Bab yang pertama. Iya, yang kedua. Pertama betul. Fa'ala. Di sorop saya buku sorop saya itu bab yang pertama ya. Nah, jadi kalau diartikan menjadi menyucikan atau membersihkan atau mensucikan orang lain atau juga bisa disebut sesuatu yang lain gitu. Pelakunya kalau zakka itu pelakunya satu Allah. Ingat-ingat itu. Jadi pelakunya itu Allah. Yang kedua baginda Nabi pelakunya. Atau seseorang yang mensucikan yang lain begitu. Jadi pelakunya itu tiga. Bisa Allah, bisa baginda Nabi, bisa juga seseorang yang mensucikan yang lain. Nah gitu. Contoh ya. Di Quran ada lafaz yuzakkihim. Nah, berarti dia Allah mensucikan mereka. Berarti yang mensucikan itu Allah. Itu menggunakan lafaz zakka yuzakki. Itu makanya tadi disebut yuzakkihim. Dia Allah membersihkan mereka, mensucikan mereka. Atau juga ada lafaz misalkan zakaitu nafsi. Gitu ya. Saya mensucikan diri saya. Nah gitu. Sebagai objek berarti ya. Nah. Sedangkan tazakka, nah yang ini, ya gitu. Tazakka adalah fi'il mutawa'ah. Apa tadi? Mutawa'ah. Kalau tadi zakka fi'il ta'diyah. Nah, gitu ya. Kalau yang ini adalah fi'il mutawa'ah. Nah, begitu. Tazakka ngambil polanya dari tafa'ala. Gitu. Maknanya biasanya mensucikan dirinya sendiri. Jadi dia itu ada makna penekanan ya begitu ya. Berusaha menyucikan diri. Bertaubat atau beramal soleh. Begitu. Pelakunya adalah diri sendiri. Ingat itu. Jadi pelakunya diri sendiri. Itu kalau tazakka. Contohnya ini. Qad aflaha man qad aflaha man tazakka. Sungguh orang yang mensucikan dirinya pasti bahagia, pasti beruntung. Nah, makanya kita lihat di tafsirnya bagaimana dia mensucikan dirinya. Tatoharo bil imani.
Jadi dia mensucikan dirinya dengan iman. Dia mensucikan dirinya dengan iman. Beda dengan zakat. Coba lihat di surat yang kemarin itu ada surat Asy-Syamsi ya. Assamsi gitu. Coba kita lihat di Assamsi ayat berapa ya waktu itu ya. Kita lihat dulu. Assamsi kalau nggak salah ya. Yang qad aflaha ma zakkaha gitu. Coba yang sudah tahu boleh dilihat ayat berapa gitu. Kalau nggak salah Assamsi ya. Ada yang sudah tahu. Qad aflaha ma. Nah ini. Tuh, kita lihat ini. Qad aflaha ma zakkaha. Di dalam surat Assamsi ayat 9, ini mirip kan? Beda belakangnya saja. Qad aflaha ma zakkaha. Jadi, sungguh pasti berbahagia. Pasti beruntung. Siapa? Man zakkaha. Orang yang dia mensucikannya. Lihat di tafsirnya. Toharoha minadzunubi. Dia membersihkan jiwanya dari dosa-dosa. Berarti pelakunya Allah. Ya. Berarti pelakunya Allah. Nah, ingat ya. Jadi pelakunya itu Allah. Awas ini. Qad aflaha ma zakkaha tadi. Sungguh berbahagia orang yang dia membersihkannya. Nah, begitu. Iya betul. Toharoha minadzunubi. Jadi dia membersihkannya dari dosa. Maka Allah yang membersihkan, diampuni atau tidak. Nah, begitu kan? Kalau diampuni, maka bersihlah dosa-dosanya. Kalau tidak diampuni, ya tetap begitu. Nah, beda dengan ayat yang tadi. Kak Umi hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Kak Umi. Kemana aja nih Kak Umi baru kelihatan. Masya Allah. Kang Abdul Papua. Assalamualaikum Yaiku. Semoga sehat. Alhamdulillah Kang Abdul. Masya Allah. Dari tadi Kang Abdul saya sebut-sebut mana ini. Ya, Masya Allah baru kelihatan. Ditaleni. Pengangguran tapi rajin ibadah. Apa dosa Pak? Ya enggak. Apa nganggur itu dosa? Tidak. Yang dosa itu melakukan maksiat. Nah, ketika seseorang hidupnya sengsara, apa dosa? Seseorang hidupnya kaya, apa dosa? Nah, yang dosa itu ketika melakukan pelanggaran. Mbak Ayu Musrifah siap bergabung lagi ya. Itu. Ya. Makanya ketika seseorang lagi dalam pengangguran, itu adalah kondisi yang Allah beri. Sebab perbuatan yang kita lakukan. Begitu. Sebab perbuatan yang kita lakukan sehingga Allah berikan kehidupan yang tanpa ada pemasukan. Misalnya ya, biasanya kalau sebut pengangguran tuh gak bisa cari duit. Begitu kan ya. Konotasi kita itu seperti itu. Ya mulai diadakan pembersihan diri yang tadi. Qad aflaha ma tazakka. Itu yang harus kita lakukan. Pembersihan yang dilakukan oleh dirinya. Nah, begitu. Itu yang harus kita lakukan. Sambil menunggu perpindahan yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan sekali-kali minta pindah sebelum Allah yang memindahkan. Ingat itu. Ketika kita melakukan pemindahan secara nafsu, secara diri sendiri, maka perpindahan itu membuat dirinya semakin jauh dengan Allah. Begitu.
Tapi kalau Allah yang memindahkan, itulah kedudukan atau keadaan yang Allah suka. Caranya gimana? Agar dipindah oleh Allah sesuai dengan yang Allah mau. Jangan melakukan maksiat. Diawali dengan cahaya, maka akan diakhiri dengan cahaya. Apa maksudnya? Ketika kita dalam masa-masa sulit, kita tetap menjaga keimanannya. Itulah cara tazakka, membersihkan diri dengan iman. Kalau kita nyuci dengan sabun, nah begitu kan? Kalau kotorannya berat ya pakai sabun yang anti noda, begitu kan? Begitu. Itu kadang kita nggak paham di situ, ya. Sehingga jiwa kita merontak, ingin segera pindah, padahal belum layak pindah. Ketika kita pindah dengan cara kita sendiri, bukannya kita akan menjadi baik, malah akan bertambah buruk. Elektronik Sukowono, alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Neneng Sarah siap insya Allah. Begitu Neneng. Elektronik Sukowono, mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Begitu. Makanya doa yang harus kita istiqomahkan adalah Allahumma ja'alna jayyidin. Ingat yang kemarin itu. Pak Barudin jadi orang pengangguran, bosan Pak Guru. Masya Allah. Menikmati suasana. Ya. Ingat nggak pembahasan saya yang minggu-minggu kemarin? Pak Sokran aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sokran. Seseorang dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masih ingat nggak? Kriterianya itu ada 3 yang ada pada dirinya. Pertama adalah itma'anna ala Allah. Orang yang nyaman bersama Allah. Gitu. Apapun kondisinya kita, ketika kita tidak melakukan pelanggaran, itu namanya nyaman bersama Allah. Orang yang nyaman bersama Allah itulah yang akan Allah sebut, wahai jiwa yang tenang. Begitu. Satunya, yang kedua maksudnya, amanabihi. Orang yang beriman kepada Allah. Dia percaya kepada Allah bahwa hidupnya bukan miliknya. Bahwa hidupnya adalah milik Allah. Sering kita baca ketika sholat. Betul kan? Bakul dawet ireng. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat bakul dawet nih. Lama nih bakul dawet nih baru gabung lagi nih. Kemana aja nih. Pak Haji Umar Faruk ya mudah-mudahan bergabung ya. Yayasan Lentera juga sudah siap bergabung. Iron. Nah gitu kan ya. Apa tadi saya ngomong jadi lupa. Apa Nok Musna? Tadi saya ngomong apa itu bang? Ngomong jadi lupa itu. Masya Allah. Apa Kang Dedo? Om Anissa, Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa tadi Pak Muhammad? Saya ngomong apa? Yang ketiga ya iya. Sebenarnya belum nyampe situ. Tadi saya lagi ngomong terus nyapa jadi lupa mau ngomong apa tadi. Om Anissa maaf telat. Nok Musna ciri jiwa yang tenang. Jadi seseorang disebut jiwanya tenang itu ketika 3 kriteria ada pada dirinya. Kan yang pertama nyaman dengan Allah. Yang kedua amanabihi. Beriman kepada Allah. Artinya bahwa kehidupan dirinya milik Allah. Bukan kehidupannya milik sendiri. Hidupnya karena dihidupkan oleh Allah. Hidupnya kemauan Allah, bukan kemauan kita. Yakin itu. Harus beriman kita. Ya. Allah itu maha baik. Jadi ketika kita dikehendaki hidup kita oleh Allah, pasti Allah ngurus kita.
Begitu. Pasti Allah ngurus kita. Nah, ada dosa nggak nyaman. Pak Muhammad ya. Pak Kuldawat alhamdulillah yai kerjaan lagi di luar rumah. Oh begitu, siap. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Kuldawat ya. Ingat ngaji dong. Jadi sambil bakul ya. Tetap ngaji insya Allah berkah. Masya Allah. Begitu ya. Luar biasa itu. Pak Muhammad ketawa. Pak Hamid sedang nyetir Pak Hamid ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Hamid. Nah, jadi kalau dia yakin bahwa hidup itu milik Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Gitu kan ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ingat itu. Pak Ijam bisa ngaji yai, dia tadi ditambah. Aduh, apa ini? Pak Ijam ya, sehat selalu Pak Ijam. Bu Mai hadir sambil jacu. Apa itu jacu, Bu Mai? Apa jacu? Aduh, Bu Mai ayah-ayah wah, ini ada jacu. Nah, Pak Hamid masih oke. Okay. Ya. Itu kan. Jadi kehidupan kita bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah. Nah, yang ketiganya, tadi kedua beriman, gitu kan? Beriman kepada Allah, yakin percaya bahwa kita itu dihidupkan oleh Allah, dan yang menghidupkan kita itu yang maha baik, yang maha kaya, yang maha peduli, yang maha dermawan. Pasti kita diurus. Itu, ingat itu. Pasti kita diurus. Kenapa kita merasa tidak diurus? Karena keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah menurun. Begitu. Nok Muznah nih contoh. Atau Bu Wiwin. Keduanya Nok Muznah dan Bu Wiwin dibawa suaminya masing-masing. Kalau Nok Muznah begitu dibawa sama suaminya untuk pergi ke restoran, Nok Muznah itu ragu dengan kemampuan suaminya. Kira-kira bisa bayar enggak ini? Sehingga dia milih-milih barangnya yang murah-murah. Begitu kan? Ada rasa takut suaminya tidak bisa membayarnya. Dul Karim, Masya Allah. Kemana aja nih? Dul Karim, Karimun, Masya Allah. Beda dengan Bu Wiwin. Begitu diajak suaminya, Bu Wiwin percaya betul bahwa suaminya mampu menyiapkan dananya apa yang saya belanjakan. Sehingga antara Bu Wiwin dan Nok Muznah berbeda sikap. Nok Muznah sikapnya ragu-ragu. Bu Wiwin pede, tenang, ngambil apapun, main ambil. Begitulah cerita hidup Nok Muznah. Oh, jangan diambil hati Nok Muznah, hanya contoh. Ya Bu Wiwin ya. Itulah ketika kita masuk kategori yang kedua. Apa itu yang kedua? Siap Lentera. Beriman kepada Allah. Percaya penuh kepada Allah. Bahwa Allah itu maha baik. Allah itu maha dermawan. Allah itu maha peduli. Gitu. Begitu pulang sisa uangnya diambil ya. Begitu Nok Muznah. Ada keraguan gitu. Ada keraguan tentang kemampuan Allah. Sehingga hidupnya gelisah. Tapi kalau kita yakin betul bahwa Allah maha kaya, maha baik, maha dermawan, maha peduli kepada hambanya. Dia hidup itu tenang. Nah itu. Kemudian yang ketiganya, saddaqa rusulahu.
dia membenarkan terhadap utusan-utusan Allah. Apa yang dibawa oleh Rasulnya Allah, kalau baik, perintah, kerjakan. Kalau buruk, tinggalkan. Itu. 3 kriteria ada pada diri kita. Maka kita digolongkan orang yang jiwanya tenang. Dan orang kalau sudah jiwanya tenang, fadkhuli fi ibadi, dikelompokkan oleh Allah dengan hamba-hamba yang soleh. Kita belum soleh, tapi kita dikelompokkan dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Maka terhitung orang yang soleh. Begitu. Ya, Pak Hadi Waluyo, Kang Dendo, Kang Akung, dikelompokkan dengan orang-orang yang soleh. Padahal kita belum soleh. Kenapa? Kita berusaha untuk bisa nyaman dengan Allah. Kita berusaha untuk bisa percaya kepada Allah. Dan kita berusaha untuk membenarkan terhadap utusan-utusan Allah. Nah, begitu Kang Dendo, Neng Sarah. Amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa membedakan mana zakka, mana tazakka. Jadi kalau zakka, pelaku pembersihannya Allah, Nabi, dan seseorang. Tetapi kalau tazakka, pelakunya adalah diri kita sendiri. Makanya qad aflaha man tazakka, sungguh pasti berbahagia dalam hidupnya, sungguh pasti beruntung. Nah, ini faza dalam tafsirnya. Sungguh pasti beruntung. Siapa itu? Man tazakka, orang yang rajin bersih-bersih diri. Gitu. Dengan iman. Nah, begitu ya. Coba kita lihat di tafsir Muyassar ya. Mudah-mudahan untuk menambah. Bu Iwin Hidayati, fahim tuh Pak Ustadz, terima kasih. Nah, begitu Bu Iwin. Gitu ya, mudah-mudahan kita selalu dipahamkan oleh Allah. Amin, begitu ya, Masya Allah. Yuk kita coba lihat di sini. Nah, Bu Maesaro, Kang Akung, amin. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat di tafsir Muyassarnya. Gitu. Kelihatan ya? Wah, ini kegedean ini. Harusnya segini. Coba kita perkecil dulu. Jangan terlalu gede. Nah gitu. Segini cukup ya. Nah, yuk kita bahas dulu. Ini ada di tafsir Muyassar ya. Omanisa amin. Mas Endan juga tetap standby. Pak Muhammad standby terus. Bisa diajari siap ya. Nah, ini yang kemarin ya. Makanya saya masih kaitkan. Karena kalau dalam tafsir Muyassar itu sampai sini. Itu sampai ayat 15 ya. Tapi kita bahas sampai ayat 14 ya. Nah, coba kita lihat di sini. Kita ulang yang kemarin. Di sini ada ifta'ala yafta'ilu. Berarti yabtadi'u. Kebalik. Yabta'idu. Nah, itu. Yabta'idu. Artinya dia menjauh. Bukan dia ya. Fa'ilnya adalah al-ashqa ini. Ini fa'ilnya kemarin nih. Pak Ayi Nurdin ini baru hadir nih. Kemana aja nih Pak Ayi Nurdin. Sehat selalu Pak Ayi. Mbak Ayu masih Mbak Ayu. Masih Mbak Ayu. Teh Mimin kemana nih? Pak Haji Mamat nggak ada suaranya beliau. Ini lagi sibuk beliau itu. Lagi pelantikan. Masya Allah. Lagi pelantikan itu Pak Haji Mamat ya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan. Amin. Jadi wayab ta'idu, akan menjauh anid zikri, dari peringatan.
Siapa itu al-ashqa? Al-ashqa dalam tafsir Jalalain adalah al-kafiru, orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang celaka. Nah, di sini dijelaskan alladzi yakhsha rabbahu. Nah, ini kemarin ya. Jadi al-ashqa itu siapa? Alladzi, orang yang la yakhsha rabbahu. Orang yang tidak ada rasa takut terhadap Tuhannya. Nah, itu. Pak Inuddin, alhamdulillah Pak Yai, begitu ya. Jadi dia ada rasa, tidak ada rasa takut kepada Rabb. Makanya dia menjauh dari peringatan. Ya. Dia tidak cenderung untuk mengikuti peringatan. Bu Titik juga sudah bergabung, alhamdulillah ya. Alladzi, nah ini yang belum kita bahas kemarin. Nah, al-ashqa itu alladzi, nah makanya alladzi ini adalah na'at ya. Na'at dari lafaz al-ashqa. Jadi orang yang tidak takut kepada Allah itu alladzi sayadkhulu naro jahannama al-uzma. Nah, ini dibacanya al-uzma. Ya. Al-uzma. Berarti ini bentuk mu'anas. Isim tafdil bentuknya mu'anas. Ya. Sayadkhulu, sanya huruf taswif, yadkhulu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Naro maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, jahannama mudhof ilaih yang dicirikan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Nah, tadi ada Cek Nadri ya. Ada Cek Nadri, baru hadir nih beliau nih, lama nih baru. Nah, mudah-mudahan kesibukannya penuh dengan keberkahan ya. Nah, maaf tadi ada verifikasi dulu. Nah, Cek Nadri, mana Cek Nadri ya. Mudah-mudahan sehat selalu Cek Nadri ya. Nah, jadi ini saya dahulu naro jahannama al-uzma. Nah, ini bacanya al-uzma. Bentuk isim tafdil mu'anas ya. Dari a'zomu. Kalau mudzakarnya itu a'zomu. Af'alu. Tapi kalau mu'anasnya fu'la. Jadi uzma. Begitu ya. Dia akan masuk neraka jahanam yang besar, yang sangat besar, begitu. Maka di sini dilanjutkan dengan yukosi. Nah, ini yukosi ini fi'il mudhari. Ya. Yukosi fi'il mudhari. Kemudian di sini ada harroha. Nah, yukosi fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Harro maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Pak Ahmad Rifai, Masya Allah, ini baru gabung Pak Ahmad Rifai ini. Masya Allah, sehat selalu Pak Ahmad Rifai. Time iswer, apa ini time? Saya sambil kerja bakti ngajinya ini Kang, Masya Allah. Sambil kerja bakti ya, Masya Allah, mudah-mudahan berkah nih Kang. Time iswer ya. Oh alah, kata Kang Agung ya, Masya Allah. Ya. Jadi yukosi harroha gitu ya. Yukosi harroha. Nah, yukosi itu asal kata dari kosa yukosi. Maknanya tuh merasakan. Dia artinya merasakan. Jadi dia merasakan panasnya neraka yang besar. Itu. Sehingga apa yang terjadi? Tsumma la yamutu fiha fayastarihu. Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya. Lalu tidak akan bisa istirahat di dalamnya. Cara mengartikannya gitu. Jadi tsumma la yamutu fiha fayastarihu. Jadi dia tidak akan mati di dalam neraka itu. Lalu dia tidak akan bisa istirahat di dalamnya. Masya Allah. Siksa itu terus menerus. Tidak ada berhentinya. Fayastarihu. Itu.
Ya, makanya jangan sekali-kali mengorbankan kebahagiaan yang abadi demi kebahagiaan yang sekilas. Pak Muhammad, Masya Allah. Gitu ya, luar biasa ini. Dilanjut, wala yahya hayatan tanfa'uhu. Oh. Wala yahya, dan dia tidak hidup. Yuhya, bukan Yahya. Yuhya. Wala yuhya. Ini ada alif di sini, jadi ini bentuk majhul. Awas ya. Kalau Yahya nggak pakai alif di sini. Yuhya. Ini bentuk majhul. Dan dia tidak dihidupkan. Hayatan, dengan kehidupan tanfa'uhu, yang bermanfaat baginya. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Jadi orang yang di dalam neraka yang besar, dia tidak dihidupkan dengan kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya. Dan itu waktunya tidak ada batasnya. Ketika kita sengsara di dunia, kita bisa tidur, maka lupa itu sengsara. Ketika kita sakit hati dengan seseorang, kita bisa tidur sehingga lupa itu. Tetapi kalau di neraka tidak bisa tidur. Makanya disebut di sini wala yuhya hayatan. Nah, ini hayatannya maf'ul mutlak. Tanfa'u fi'il mudhari'. Fa'ilnya hiya. Kembali ke hayatan. Hu-nya domir muttasil sebagai maf'ul bih. Ya, itu. Tanfa'uhu, ini kalimat. Kalimat setelah isim yang bertanwin disebut na'at. No. Jadi dia tidak dihidupkan dengan kehidupan yang kehidupan bermanfaat baginya. Masya Allah. Terus buat apa kalau hidup itu tidak manfaat? Ya kan? Tadi ada yang cerita. Tadi kan, gimana kalau hidupnya jadi pengangguran? Nah itu kan, merasa dirinya tidak bermanfaat bagi dirinya, juga bagi orang lain. Tersiksa. Dan di dunia itu hanya sementara. Hanya satu tetes. Tapi nanti di akhirat, kholidina fiha abada. Bu Haji Hasanah juga mau hadir sepertinya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus Bu Haji. Itu luar biasa. Wala yuhya hayatan tanfa'uhu. Masya Allah. Gitu Pak Yinurdin ya. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan kehidupan dunia yang bagaikan ular yang berbisa. Kehidupan dunia itu bagaikan ular yang berbisa ya. Nah, di sini ada penjelasannya itu. Nah ini. Mana ya? Nah ini. Mana ya? Mana ya? Saya bikin itu. Nah ini. Nah, tuh kita lihat di sini. Bu Wiwin masih ada Bu Wiwin. Pak RT juga bergabung tuh. Pak Alvin Mubarak. Assalamualaikum Pak Yai, ikut ngaji Yai walaupun jarang-jarang. Oh tidak apa-apa Pak. Bila sempat begitu Pak. Innama masalud dunya kamasalil hayyati layyana massuha qatala sammuha. Ini kehidupan dunia ini. Sesungguhnya perumpamaan dunia itu bagaikan seekor ular berbisa. Itu Bu Wiwin. Apa ini? Masih nggak gede masjid sudah ada handle. Apa itu Pak Bu Wiwin? Jadi sesungguhnya perumpamaan dunia hanya seperti al-hayyati, ular yang berbisa. Layyana massuha. Ini kalimat, ini sebagai naat ya. Yang sentuhannya sangat lembut. Tapi qatala sammuha.
bisanya mematikan. Tuh gitu. Sekarang saya milih pengajian Pak Ustadz. Masya Allah. Luar biasa nih Bun. Oh iya betul ya, sekarang hari Kamis ya. Masya Allah. Luar biasa Bun milih pengajian. Masya Allah. Allahu Akbar nih, patut takbir Kang Akung, Kang Dendo. Masya Allah. Tidak menjadi orang ini. Fakana minal ghafilin. Dia bagian dari orang-orang yang lalai. Kangen dari kemarin Alfa. Masya Allah. Luar biasa tuh Kang Dendo. Takbir Kang Dendo. Allahu Akbar. Masya Allah Kang Dendo sampai takbir. Kang Akung belum kelihatan dari belakang. Thayyib. Ya, Pak Barudin juga belum komentar ya. Masih lagi nyusun kata-kata. Mbak Elaniawa belum berpantun, dia masih terbengong-bengong itu. Subhanallah. Bu Wiwin luar biasa beliau ya. Itulah ciri ya. Kang Akung masih di bawah bedug katanya. Ini ingat ya. Masya Allah. Pak Haji Dede Rahmat juga nyimak. Masya Allah. Sehat Pak Haji. Bandung ya. Pak Haji hari ini jadwal puasa beliau. Ini fakana minal ghafilin ya. Kita jangan sampai termasuk gitu. Bu Neneng Sarah sampai merinding katanya. Subhanallah. Bu Wiwin Hidayati hatinya udah terpikat sama Pak Ustadz. Luar biasa subhanallah. Takbir Kang Dedo. Masya Allah Pak Hadi Walu ya. Apa nih Pak Hadi nih? Apa nih? Walillahilham. Dul Karim, mantap. Pak Dul Karim ini luar biasa ini komentarnya ini. Masya Allah. Mana Mbak Ella ini belum berpantun nih. Bunga mawar, bunga melati. Bu Wiwin sudah terpikat hati. Jiplakan dari Mbak Ella. Kang Akung, thayyib. Masya Allah. Nah begitu. Jadi perumpamaan dunia itu seperti ular. Makanya kita itu harus benar-benar. Lihat di sini Kang Akung nih. Kita tuh harus benar-benar. Ibnu ma naqadtum. Kalian bangunlah sesuatu yang telah kalian runtuhkan. Nok musna siap menyusul. Masya Allah. Nok musna semangatnya luar biasa. Agsilu ma najastum. Kalian bersihkanlah sesuatu yang kalian kotori. Aslihu ma afsadatum. Kalian perbaiki sesuatu yang telah kalian rusak. Sofu ma kadartum. Jernihkan sesuatu yang telah kalian keruhkan. Wadu ma akhadtum. Nah ini. Wadu, kalian kembalikan sesuatu yang telah kalian ambil. Tuh, baru irji'u ila maulikum. Kalian kembali kepada Tuhan kalian azza wa jalla. Tuh, min ibakikum, dari pembangkangan kalian, waharbikun, dan dari pelarian kalian. Itu yang disebut orang yang mencari Tuhan. Ini namanya pencari Tuhan ya. Subhanallah. Begitu Kang Dendo, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang sedang bersih-bersih. Beres-beres begitu ya. Nah, itu. Nah, itu mudah-mudahan kita selalu semangat ya. Dikit lagi ya, kita lanjut biar selesai ini tafsirnya. Nah, itu. Jadi penduduk neraka itu tidak ada istirahat. Tidak hidup dengan kehidupan yang bermanfaat. Nah, maka berikutnya qad faza man toharo nafsahu minal akhlaqi sayyiati. Nah, sampai
Nah, di sini nih Kang Dendo. Qad sungguh faza, pasti beruntung. Faza ini fi'il madi, manya isim mausul sebagai fa'il. Pak Haji Dede amin. Ya. Karena yang jadi fa'il adalah isim mausul, maka depannya dibaca silah. Toharo. Fi'il madi. Fa'ilnya huwa kembali ke man nafsa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Minal akhlaki min huruf jer al akhlaki majrur yang dijirkan dengan kasroh as-sayyiati naat dari lafad al akhlaki. Jadi sungguh orang yang membersihkan dirinya dari akhlak yang buruk satu, nah gitu kan, pasti berbahagia. Faza, pasti beruntung. Gitu. Dan dilanjut. Kemudian wa dzikrillahi. Nah, wawanya atop dibaca zikri ya. Kita lihat di sini. Minal akhlaki. Nah, jadi ada min di sini. Jadi zikrillahi. Terus selalu ingat kepada Allah. Fawahhadahu, dan dia mengesahkan dia. Apa yang dimaksud? Dia rela diatur oleh Allah. Jangan mengatur diri kita sendiri. Diri kita rela diatur oleh Allah. Itulah wahhadahu. Nah begitu. Kemudian wada'ahu. Apa wadu'ahu. Ya, dia berdoanya kepada Allah. Wa amila bima yurdihi. Dan dia melakukan terhadap sesuatu yang diridhoinya. Jadi apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya itu yang diridhoi oleh Allah saja. Kalau tidak diridhoi, jangan dikerjakan. Nah begitu. Kemudian wa'aqo mas sholat. Dan dia mendirikan sholat. Fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Baru di sini ada maf'ul li ajlih. Ibtigo'a ridwanillahi. Dalam rangka mencari ridho Allah. Wa imtithalan li syari'atihi. Li syar'ihi. Wa imtithalan li syar'ihi. Dan mengikuti terhadap syariatnya. Nah, gitu. Nyambung ya. Jadi dia sholatnya itu pada waktu-waktunya dalam rangka mencari ridwanillah. Ada marodotillah, ada ridwanillah. Ini beda lagi Kang Dendo. Beda lagi Kang Dendo. Antara ridwan dengan marodo. Itu. Apa bedanya? Nah, siap dicatat. Ya. Jadi kalau sholat tepat waktu itu dalam rangka ibtigo'a ridwanillah. Jadi dalam rangka mencari ridwanillah. Maknanya sama-sama keriduan Allah. Tetapi kalau ridwan itu lebih umum. Gitu. Jadi untuk menggambarkan keadaan yang menyenangkan. Begitu Kang Dendo. Beda sama marodotillah. Coba lihat. Wa minan nasi mayyashri nafsahu batigho'a mardotillah. Tuh, ya kan beda lagi kan? Nah, kalau mardo itu lebih spesifik begitu Kang Dendo. Yaitu keridoan yang diperoleh melalui tindakan yang baik. Tuh. Itu. Kalau sholat itu sudah ditetapkan oleh Allah gerakan dan bacaannya. Ya kan? Nah, maka dia akan memperoleh keriduan secara umum. Begitu Kang Dendo. Makanya di sini menggunakan ibtigo'a ridwanillah. Orang itu kalau sholatnya bagus, maka secara umum mendapatkan keriduan. Jadi untuk menggambarkan keadaan yang menyenangkan dalam kehidupannya. Begitu. Iya kan? Beda dengan wa minan nasi mayyasri nafsahu batigha'a marodotillah. Di situ pakainya marodotillah. Jadi lebih spesifik. Yaitu keriduan yang diperoleh melalui perilaku atau tindakan-tindakan.
Kan gitu. Mbak Fitriani izin dulu ya, ada acara. Terima kasih ilmunya. Monggo Mbak Fitriani. Subhanallah. Begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa difahamkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dia selalu mengikuti syariatnya. Tuh, itu. Jadi siapa orang yang pasti bahagia? Pasti beruntung itu siapa? Tukang bubur hadir juga, Masya Allah. Pak Abdul Hamid, subhanallah. Gitu. Jadi siapa yang akan berbahagia? Orang yang dia membersihkan dirinya. Tuh, makanya tadi kalimatnya tazakka. Jadi dia membersihkan dirinya dengan keimanan, ya kan? Nah, minal akhlaki, dari akhlak yang buruk. Kemudian dia rajin berzikir. Makanya tadi baca doanya dijadikan zikir. Allahumma ij'alna jayyidin. Allahumma ij'alna jayyidin. Allahumma ij'alna jayyidin. Itu diwiridkan, ya. Nah, terus berikutnya wa wahadahu, rela diatur oleh Allah. Wa du'ahu, dan berdoanya hanya kepada Allah. Wa amila bima yurdihi, dan dia beramal, dia berbuat terhadap sesuatu yang diridoinya saja. Begitu baru dia melakukan sholatnya, ya, terus mengikuti syariatnya. Insya Allah orang yang semacam ini qad faza, pasti hidupnya bahagia. Nah, begitu kira-kira ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Begitu. Oke, Ustadz Azari masih, Pak Hamid masih, Bu Wiwin masih, Mas Barsa masih, Pak Barudin masih, Pak Munif masih, Pak Munif, Pak Supri, Abah Oji, ada nggak Abah Oji? Pak Haji Mamat belum kelihatan. Tukang bubur juga masih. Dul Karim, Hening Asia, Pak Hamid masih. Ailsa ternyata hadir juga, Masya Allah Mbak Ailsa. Pak Supri masih. Munadi akhirnya mana nih? Masa bareng Kang Akung, Kang Dendo, Umu Ihsan. Sukron ilmunya Pak Ustadz. Masya Allah, Bu Haja. Iis sehat terus ya Bu Haji ya. Pak Edi Mustafa terima kasih. Pak Mus nih nggak kelihatan nih, Pak Mus mana nih Pak Mus? Kang Abdul Papua masih, Bu Wiwin masih, Pak Ustadz saya izin duluan keburu ke masjid. Masya Allah. Siap Bu Wiwin. Kemudian Langlang Buana ya, Pak Sadia izin ikut belajar Ustadz. Mangga Mbak Sadia, mudah-mudahan istiqomah ya. Cipinang telat Pak Ustadz, Masya Allah. Bubin Hidayati hatur nuhun ilmunya, Masya Allah. Masa Barsa hatur sembah suwun ilmunya Yai. Pak Barudin mana nih? Clipper baru ikut ngaji Ustadz live pukul berapa biasanya? Jam 7.30 atau jam 8 ya. Neneng Sarah juga sampai selesai, Mbak Erlina Siti sampai selesai alhamdulillah. Pak Anang Cokro, hening barokallah ilmunya. Pak Diwaluyo alhamdulillah matur nuwun Pak Yai. Kang Akung siap. Sehat selalu Mas, kata Kang Akung. Pak Toharudi, terima kasih Pak Toharudi. Cukup hari ini, insya Allah kita lanjut besok ya. Besok masih ada hari Jumat ya. Jadi Selasa hingga Jumat. Tukang bubur syukron jazilan, Masya Allah. Pak Hinudin, terima kasih berkah ilmunya. Kita tutup dengan doa. Ustadz Ajari esok Fathur Rabbani. Siap. Esok jadwalnya Fathur Rabbani. Mas Sabar 178. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Klip-kliper puasa tetap Ustadz. Tetap berjalan. Kang Dino. Bu Mira ternyata hadir juga Bu Mira. Masya Allah. Kemudian Mas Sarjaunha. Syukron Ustadz, siap, makasih. Pak Abdul Hamid, syukron Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz sehat selalu, mohon izin pamit. Monggo Pak Barudin doakan saya Pak Guru biar saya gak jadi orang pengangguran. Pak Ahmad Rifai, syukron yaiku ilmunya, Masya Allah. Pak Ahmad Rifai, terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah pesen tiket, Pak Barudin. Apa itu? Ulang lagi Pak Hamid. Pak Kang Akung. Mas Endan juga sampai selesai. Dul Karim alhamdulillah sampai selesai. Mas Sabar saya siap. Masya Allah. Omah Nisa, waalaikumsalam. Pak Jimmy Palu ternyata hadir, Masya Allah. Saya terus Pak Jimmy ya, Masya Allah Pak Jimmy. Kok saya nggak sapa dari awal nih beliau nih. Ngumpet ini, Masya Allah. Sehat selalu Pak Jimmy Palu ya, mudah-mudahan. Gitu. Oma Nisa hatur nuwun ilmunya. Nya, apa nih? Pak Toha, terima kasih Pak Toha. Pak Toha Rudianto. Mudah-mudahan berkah rizkinya begitu ya. Oma Nisa, guru muhi manfaat. Oh, guru mungkin manfaat. Siap. Tutup hari ini ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok.